di early sih yang sebenarnya harus bisa dipegang oleh Blacklist. Karena kalau saat early-nya mereka udah gak kepegang kan sangat sulit nih untuk bisa menanganin Onyx. Karena Onyx kita tahu tim yang seringkali udah dapetin kemenangan advantage di early-nya itu gak ada lagi itu buat musuh untuk bisa ngeliat mid game. Waduh, bener-bener langsung ditutup abis-abisan ya. Tapi ya inilah dia untuk match pertama game kedua kita. Dan jangan lupakan ya, kalau sampai Blacklist kalah, mereka bakal panjang banget perjalanannya untuk bisa sampai ke challenge finals loh. Karena mereka mau nggak mau meskipun nanti menang 2-1 poinnya, tapi di runner up setiap grup itu bakal masuk ke last chance qualifier. Ada last chance Ada last chance qualifier. qualifier Ada grup lagi. E dibuka ya. Ada grup E dibuka, makanya mereka harus berjuang lagi dengan banyak match yang harus mereka hadapi. Tapi lihat gimana Jumping Man lagi-lagi ngeganggu banget ya. Jujur rotasi Jumping Man baik pakai Lucas ataupun pakai Hilda selalu bisa ngerepotin banget, terutama tuh di 2 menit awal dari tim lawannya. Iya. Karena Hilda punya movement speed yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan Cici juga, yang dimana Cici ini lebih ke landing dulu untuk di awal, dan landingnya pun adalah landing yang lama nih buat bisa clear lane, bukan landing yang cepat sama sekali. Iya, jauh lah bedanya sama Hilda yang bawa Conclusive Flash juga kan. Jadi bakal lebih cepat untuk memulai rotasinya. Tapi ya baik lagi nih, Onyx PH sudah kehilangan flicker dari Brusco. Meskipun JM dan juga Haji udah nggak ada flicker yang barusan di-trigger. Yap. Di bagian top nih ada Killua lawan Heritel ya. MP membuka Electrifying Beats, masih ada shield dari Shunpo yang ngebuat Brusco nggak bisa dieksekusi dengan mudah. Ya, tapi lumayan serem ya tadi ngelihat sampai Wings by Wings juga harus dipakai. Lihat cardnya masih nge-freeze di bagian bottom ya, karena dia tahu juga pastinya ada Hilda yang menunggu di area rumputan. Jadi kalau mau buka rumput ketemu Hilda juga bakal sangat disayangkan karena masih ada efek regen. Tapi sejauh yang kita lihat tadi King Kong sudah hampir level 5 nih sepertinya. Belum ya, masih sedikit lagi nih ya Sedikit kayaknya lagi ya. tadi. Oke, nah baru sekarang level 5 Om. Nggak perlu ambil buff kedua dia langsung level 5 di menit yang kedua ini. Dan kali ini ada perbedaan satu level yang pasti akan berpengaruh nih dari segi damage retributions kedua belah jungler. Ya, dan sama-sama setup sekarang dari JM yang sudah mulai terlihat oleh Kirk juga 4 melawan 4 sebenarnya untuk tim di Turtle. Oke, mencoba untuk membayang-bayangi Brusco membuka satu reward operations, tapi satu retributions dari MP lebih on point dibandingkan dengan King Kong yang masih tertahan tadi ya, dengan gangguan dari JM Pigman, dan itu yang benar-benar tugas utama dari JM sih, ngeganggu banget ya. Iya, dan real world manipulation ya yang tadi memang dibuka juga sehingga tim fight gak boleh terlalu lama nih ada di dalam zona dari real world yang dibuka dengan Haji. Tapi pertukarannya ada ya, jadi nggak sia-sia ya. Dia melepaskan turtle, purple buff-nya diambil, dan ya dia masih utuh dari semua rotasi farming di jungle-nya King Kong. Ya, menurut ini yang dibutuhkan mungkin ya untuk jungle yang lagi kalah misalnya tanda petik ya dari Turtle. Pertukarannya adalah dengan menahan level dari junglernya musuh. Tuh, jadi jungler musuh kalau impactnya gak ada nanti di Turtle yang kedua mereka bisa menang juga. Iya, jadi memang 2 menit awal yang tadi dipegang oleh Blacklist International, tapi kalau terlihat dari Onyx Philippines yang masih leading reportnya ya, ada satu Power of Wilders yang dikeluarkan dan Kirk sekarang dituju, Vengeance dibuka dan menghindar dari Electrifying Beats MP, dan 2 kali loh MP ini sampai dive ke dalam turret. Cukup berani ya. Jadi memang kalkulasi yang dibutuhkan dengan MP juga ini harus benar-benar matang juga. Jangan sampai waktu dia lagi masuk ke dalam tiba-tiba ada efek stun yang bisa diberikan oleh Onyx PH. Dan Brusco kembali menjadi mata untuk Onyx PH, berada di garda terdepan juga. Dan JM Pigman dalam bahaya, akan diganking dari depan dan juga belakang. Brusco Oke, di bagian bawah The Wave Dragon yang dibuka, langsung connect ke JM Pigman, dan seperti JM Pigman gak bisa lagi bertahan ya dengan sergapan 3 member dari Onyx Philippines. Sementara Keara mampukah dia survive, dan satu flicker yang dibuka serta reward manipulations dari sosok Haji membuat Keara out of position sekarang, mencoba untuk mencari persatu pertukaran, dan gak ada di sana yang bisa dia eksekusi meskipun 2 player dari Blacklist bisa dihilangkan. Oh my god, Featherized Strike yang sangat on point, tapi belum tepat nih. Flickernya dibuka, dan itu dia Brusco masuk dengan flicker. Jet Kundo ke lini belakang dan outplay yang dituju. Iya, nice decision juga ya untuk Brusco yang sempat datang right on time untuk menyelamatkan point kill itu tadi ya. Lebih ke untuk menyeimbangkan lah, menyelaraskan apa yang terjadi karena gold medal mereka juga tadi sempat tumbang, dan minion ditahan yang berarti Kelra tidak akan rugi apapun juga, tapi Kirk 1 lawan 3. Wah, kali ini udah terlalu overextend ya, karena di dalam area inner turret juga, dan kondisinya juga tadi setelah tim fight di atas semuanya pada recall kan. Sekarang jadi membeli waktu untuk King Kong, dan seperti yang Om Owo bilang, turtle kedua ini udah mulai dipegang oleh Onyx Philippines, dan Brusco menahan banyak damage tadi dari heavy crossbow outplay. Dan kelihatan ini zoning yang sangat manis juga untuk Onyx PH, membiarkan Kelra untuk bisa melakukan plating terhadap gold bagian top. Dan lagi-lagi ngebuat Kelranya pasti lebih diuntungkan ya. Farmingnya pasti jauh di atas dari outplayed loh, karena meskipun tadi terpick off juga kita lihat gimana gold leaderboard dipegang oleh Kelra.
Dan Kirk di bagian bawah 1v1 dengan Jumping Man, backupan datang dari MP. Tapi lihat malah MP yang terbakar oleh kiting dari Kirk. Dengan satu Wave Dragon, Brusco menjadi penyelamat. Ya itu yang menarik karena dari tadi kita melihat habit dari MP adalah masuk ke dalam turret. Iya. Dan tiba-tiba di kesempatan yang ketiga ada Brusco yang juga tiba-tiba muncul dan melok dia di dalam turret. Jadi ya poin kill untuk Onyx PH mereka akan jauh lebih unggul lagi sekarang, dan bahkan Brusco lagi-lagi sangat mengganggu dengan Jet Kundo dia. Ini ada flicker yang dibuka, tapi masalahnya terjebak di dalam area reward manipulation. King Kong untungnya dia masuk ke dalam area semak-semak, membuat Outplay nggak bisa mendapatkan last hitnya. Kali ini Striking Eagle yang ditujukan karena Super Prince yang membuka Wings by Wings, tapi Kiara yang mendapatkan satu momentum karena Outplay dengan zaman Force-nya. Dia memang berhasil ditukar balik dengan MP yang juga mendapatkan player kedua dari Onyx Philippines. Dan sekarang pertukaran memang ada, tapi ya sama-sama dua player yang hilang. Yep, 2-2 ya. Dan Thunderbelt ini ada untuk JM Pinkman berhadapan dengan War X untuk first item buat Kirk juga. Jadi sudah sangat-sangat berasa sebenarnya bagi Kirknya. Fokus untuk mendapatkan turret dulu sebelum fokus ke Pinkman, dan itu dia Curtain Call plus Yoyo Blitz yang dilakukan di bagian bawah. Iya, tapi masalah udah ada War X, Om. Ini yang tadi kita bahas, Om. Udah nggak semudah itu harusnya untuk bisa memenangkan 1v1 dengan Cici dari Kirk ya. Apalagi udah ada War X yang membuat dia sustain banget, damage-nya ada banget dari true damage-nya juga. Dan lihat hasilnya ngebuat Pinkman yang harus ngebuka flicker dan juga recall. Iya, dan bahkan nggak pulang sama sekali ya untuk Kirknya ya. Iya. Tetap farming lanjut untuk dapetin XP scroll juga. Athena Shield bagi Brusco. Dan lagi turtle ketiga dilepas. Blacklist International tidak punya kemampuan untuk langsung menabrak sekarang. Dan mereka lebih dihadapkan ke dalam opsi untuk defense dulu nih, mengawal agar Outplay bisa mendapatkan gold juga, karena sudah 2 kali terpick off bagi Outplay. Dan kelihatan sekarang Onyx PH sudah mulai keluar ya dari mungkin dari barisan pertahanan mereka, di mana mereka sudah mulai melakukan penyerangan. Iya. Terlihat dari struktur bangunan sih mereka aman ya, belum ada yang hancur sama sekali di semua lane-nya. Sementara kalau dari Blacklist dengan mid turret yang hancur, ini sebenarnya bisa membuka kesempatan untuk Brusco mencari titik yang nggak disadari oleh Blacklist untuk bisa The Way of Dragon nantinya. Dan seperti yang kita lihat nih, mau nggak mau Blacklist International harus bergerak secara bersamaan. Minimal harus ada Matilda di sana yang bisa memberikan cover apabila ada pick off yang coba dilakukan oleh Brusco. Iya, dan bagian bawah juga Kirknya udah dorong aja sendirian ya. Jarang kita lihat memang Cicinya ini untuk join team fight, tapi Cici sebenarnya better untuk join team fight. Waduh, 1v2 situation, satu curtain call yang dibuka membuat Kirk sepertinya nggak bisa terlalu lama menahan semua damage yang masuk dari MP. Dan itu dia, mungkin agak sedikit terlalu greedy. Pertukaran memang ada dengan purple buff, tapi ya dia nggak dapetin inner threat bawah gitu. Jadi agak sedikit rugi juga sih. Ya itu harusnya kayak detracknya Kirk gak sih? Dia harus join team fight dulu nih. Nggak bisa untuk split push sendirian ya, karena masih bisa ditahan dan bahkan bisa langsung di instant pick off juga kalau ada si MP yang join buat battle-nya. Iya, memang bisa untuk megangin 2 orang. Tapi masalahnya kalau Joy yang punya damage sebesar itu agak sedikit sulit ya untuk bisa ditahan semuanya oleh Kirk. Karena Kirk kan nggak bikin item defense dulu nih tadi di awal nih. Mungkin nanti setelah Athena Shield atau Radiant Armor bisa lah. Oh, The Way of Dragon diaktifkan bersamaan dengan Feather Eye Strike. Tapi Jumping Man flicker dibuka untuk menghindar dengan force dari Kiara menuju ke arah Haji. Dan dipaksa untuk escape. Curtain Call memang ada dan itu menempel ke arah Outplay dan juga Haji. Tapi nggak ada follow up di sana. Yap, dan Lordnya ini akan spawn. Jadi Onyx PH mereka bisa fokus untuk mendapatkan Lord ini juga ya. Tapi kombinasi antara Chow bersama dengan Parsha tadi, ini kalau sampai hitnya ke yang lebih tipis aja nih misalnya, Hilang pasti hilang. Dan itu sebenarnya keselain Jumping Man udah pasti hilang. iya udah pasti hilang. Itu maksudnya di JM aja tuh pakai Hilda tuh. Jadi dia agak sedikit sustain ya. Selain JM harus udah hilang sih. Tapi Berserker Fury tangan Outplay-nya. Ya, tapi masih lumayan kedelay berarti ya buat Berserker Fury-nya. Menit 9 ya. Oh, Kirk lagi-lagi dengan sendirian dia mencoba untuk menahan semua damage yang diterima dari JM dan juga The Way of Dragon yang connect dengan Feather Eye Strike yang dibuka oleh Super Prince. Bahkan kali ini lihat King Kong dipaksa untuk melarikan diri dari Outplay. Ternyata targeting dari Super Prince menuju ke arah Haji malah dibalikin dengan Kiara yang memakan semua player dari Blacklist International. Udah gak ada zaman Force. Kali ini 2 melawan 3. Cukup berbahaya untuk Onyx Philippines, tapi mampukah mereka membeli waktu dulu? Karena Jumping Man sudah muncul kembali mengejar ke arah Kiara. Dikaiting dengan satu Synchro Vincent zaman Force yang membalikkan keadaan. Kiara lagi-lagi memakan 2 player dengan double kill. Satu momentum yang dibutuhkan untuk membuat 3 player dari Blacklist International gak bisa berbuat banyak. Iya, menurutku Blacklist mereka cukup miscalculated tadi ya. Mungkin tidak menyangka kalau sudah ada zaman Force kembali yang ready untuk Elrah dan mereka harus hilang 2 pemain sekaligus. Dan Persiva hanya melakukan sedikit pick tadi, ngintip tipis saja, tapi seharusnya dia akan bisa diusir mundur oleh Onyx PH dan Blacklist International. Wow, Kelra
Wow. Berhasil mendapatkan 2. Dan bahkan kembali memberikan satu momentum yang sangat mahal untuk Onyx Philippines. Zaman Force yang berulang kali dia buka. Itu menjadi mimpi buruk pastinya untuk MP. Dan juga baru saja kita lihat Haji yang sangat-sangat penting untuk berada di area high ground. Dia pun dieksekusi di bagian bawah. MP, The Red Dragon yang berhasil dihindari dengan satu electrifying beats. Pinkman. Tapi targetnya berubah karena Jumping Man. Kiara masih menari-nari dengan zaman Force-nya. Dia memukul mundur Jumping Man. Untungnya nggak ada flicker yang dibuka oleh Jam. Wow, satu pemain yang memang mengacak-acak Blacklist Internasional. Kelra, Ya. Harit yang dimainkan tadi selalu bisa memberikan kejutan ya, terutama untuk penggunaan dari zaman Force. Wah, ini bakal PR banget sih Om. Apalagi main di area high ground yang mungkin sekarang udah ada flicker dari Haji. Setidaknya dia bisa menghindar nih ya. Jadi nggak terlalu beresiko juga apabila nanti ada zaman Force yang diaktifkan. Masalahnya Brusco juga udah baru aktif aja nih untuk flickernya. Jadi dia bisa ngincar di belakang. Ya, berarti masih disimpan di buat zaman Force ya. Wah, itu dia The Way of Dragon dan pull up yang begitu cepat dari Federal Strike. Brusco memang berhasil menukarkan nyawanya dengan Persiva, tapi Jumping Man pun dilumat ke arah zaman Force yang membuat dia berhasil menari-nari menuju ke arah bagian base dengan satu Lord yang sekarang sudah nggak ada, tapi Super Wave Minion selanjutnya mendekat kembali ke arah bagian base dari Blacklist International. Onyx Philippines masih mampu untuk melumat habis MP, menyisakan Outplay dan juga Haji. Apa yang mereka berdua bisa lakukan melawan 4 player dari Onyx Philippines karena dipaksakan dengan Fatal Eye Strike, dipaksa untuk mundur dan kembali hampir menelan korban jiwa. Tapi masalahnya sekarang memang ada pertukaran antara MP dan juga Kirk yang sekarang menuju ke arah bagian B dengan zaman Force. Kiara menari-nari mencoba untuk langsung one straight push tapi masih digagalkan. Tapi masih bisa mendapatkan Persiva, bahkan double kill karena Jumping Man dan Onyx Philippines goes to challenge finals.